会えない時間が愛育てるのさ。目をつぶれば君がいる。皆さんこんばんは。日本演出者協会理事長龍山寺翔です。分断された世界の中で私たちは一つになることを求めています。私たちをつないでくれたのは音楽、映画、そして舞台です。 We need culture。 このアクションに賛同した多くの友人たちのメッセージをお聞きください。世界の片隅のこの世界の片隅の小さな劇場から愛を込めて We need culture。 安定。 Selamat malam, nama saya Gunawan Marianto, saya Direktur Artistik, salah satu sutradara dan aktor dari Teater Garasi Performance Institute yang berbasis di Yogyakarta, Indonesia. Salam buat kawan-kawanku para pekerja seni pertunjukan, para pekerja teater di Jepang. Saat ini seluruh dunia sedang berduka. Waktu seperti berhenti, kegiatan-kegiatan berhenti, seluruh sendi kehidupan kita terganggu. Dan bagi kita, para pekerja seni pertunjukan, panggung-panggung mati. Saat ini kita semua sedang berada di rumah, menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita, menjaga kerabat terbaik kita. Sambil terus merenung, barangkali berpikir kembali apa itu teater, apa yang telah selama ini kita lakukan. Sambil terus menjaga api semangat kita, api kreativitas kita agar tidak padam. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita segera bertemu. Karena teater adalah sebuah pertemuan, adalah sebuah kesatuan ruang dan waktu yang saat ini tengah terganggu. Salam, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Halo, konnichiwa. Saya Mike Marginal dari Indonesia. Kebetulan saya punya band yang beberapa kali tur di Jepang, ya, dan itu adalah satu pengalaman besar untuk saya ada di sana, ya, dan juga banyak saudara-saudara dan teman-teman, ya, yang ada di Jepang sana ikut menjadi bagian dari semangat saya. Saya ingin mengucapkan semoga teman-teman dan masyarakat Jepang dalam keadaan sehat dan baik-baik aja dan tetap semangat, ya, di situasi bencana corona yang terjadi yang menimpa dunia. Dan yang kedua, saya mendukung rekan-rekan di sana untuk berjuang, ya, bersama-sama untuk memperjuangkan satu arena atau tempat pertunjukan secara live atau offline, ya, dan semoga upaya itu juga didengar dan menjadi kerja bersama dengan pemerintah setempat, ya, bukan hanya online gitu, ya, karena budaya teater dan pertunjukan live itu adalah suatu jejak sejarah, ya, bagian dari sejarah panjang, ya, budaya baik itu yang ada di Jepang terutama, ya, merupakan budaya besar di sana, ya. Semoga itu dilihat sebagai hal yang penting untuk dirawat secara bersama. Oke, tetap semangat teman-teman di sana. Oi. Halo, saya Yudi Ahmad Tajudin. Saya salah satu sutradara dan salah satu pendiri dari Teater Garasi. Itu satu kolektif teater yang tinggal dan bekerja di Yogyakarta, Indonesia. Sebagai sutradara, saya sudah beberapa kali ke Jepang sejak tahun 2000.
Jadi ikatan saya sebagai seniman teater dengan teman-teman seniman teater di Jepang atau komunitas teater di Jepang, saya kira cukup kuat gitu. Saya juga pernah beberapa kali berkolaborasi dengan seniman-seniman teater di Jepang. Sekarang saya berada di rumah saya, di ruang kerja saya, karena sudah 2 bulan lebih ini saya tinggal di rumah saja, saya work from home, karena seperti yang kita tahu sekarang kita sedang mengalami satu global pandemik, satu wabah yang berlangsung di mana-mana di seluruh dunia, coronavirus wabah COVID-19. Dan sebagaimana yang kemudian juga terjadi di banyak tempat, di banyak negara, banyak sekali kegiatan publik, kegiatan yang melibatkan orang banyak harus dihentikan karena itu berbahaya terkait dengan penyebaran COVID-19 ini. Nah, itu suara anak saya. Jadi saya di rumah, jadi suara-suara yang Anda dengar juga adalah bagian dari lanskap rumah saya. Ada banyak kegiatan publik yang harus dihentikan demi keselamatan bersama, termasuk juga tentu saja teater. Pertunjukan teater sudah sejak bulan Maret, pertengahan Maret, teater atau seni pertunjukan yang lain atau kegiatan-kegiatan publik yang melibatkan banyak massa di Indonesia, di seluruh kota di Indonesia sudah dihentikan, sudah tidak diperbolehkan. Dan sebagaimana banyak seniman teater yang lain juga, tentu saja hal ini cukup memukul, hal ini cukup membuat saya berpikir banyak gitu tentang teater dan kesenimanan saya di dalam seni teater ini sebagai sutradara gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian eksistensial ya, dalam arti bahwa bagaimana kemudian teater harus diciptakan di dalam situasi ini gitu. Dan kita tahu juga wabah ini belum pernah terjadi di dalam sejarah, skala dan magnitud besaran problemnya ini belum pernah terjadi dalam sejarah modern umat manusia. Ada pertanyaan-pertanyaan besar juga setelah ini gitu, setelah wabah ini mungkin berlangsung tetapi juga mungkin tidak akan selesai begitu saja, ada sesuatu yang mungkin disebut sebagai new normal gitu, normal baru gitu. Pertanyaannya adalah kemudian di dalam situasi wabah saat ini dan di dalam situasi mungkin pasca wabah, ketika wabah sudah selesai, bagaimana kemudian teater harus menempatkan dirinya gitu. Beberapa bulan ini gitu di Indonesia komunitas teater juga ramai dengan diskusi dan percobaan membuat pertunjukan teater online gitu atau pertunjukan teater digital gitu. Buat saya ada sekian banyak hal yang belum saya ketahui gitu tentang dunia digital, dunia online, dan bagaimana kemudian teater harus bekerja di dalam dunia itu gitu atau dengan medium itu gitu. Karena di sisi lain, sebagaimana juga banyak seniman teater mempercayai gitu bahwa teater karakter dasarnya gitu, karakter ontologisnya adalah perihal pertemuan gitu, perihal kontak gitu. Sebagai satu kesenian dia baru katakanlah sempurna ketika dia sudah menghadirkan kontak atau menghadirkan pertemuan gitu. Nah, sementara di dalam situasi wabah ini justru pertemuan atau kontak itu yang tidak bisa dihadirkan. Dan apakah pertunjukan online dan digital itu bisa menciptakan situasi di mana kontak dan pertemuan dan liveness dan immediacy dari teater live itu bisa dihadirkan oleh pertunjukan digital online? Menurut saya itu pertanyaannya, menurut saya itu pergulatannya.
Saya kira bukan tidak mungkin kita membuat pertunjukan online, tentu saja gitu. Tetapi apakah dia lantas menggantikan teater secara keseluruhan? Itu yang buat saya tidak bisa gitu. Dia paling jauh akan menjadi satu kemungkinan style, satu kemungkinan cara membuat teater, tapi dia tidak akan menggantikan teater online, tidak akan menggantikan teater secara keseluruhan gitu. Karena teater tetap mengandalkan atau mendasarkan diri pada kontak dan pertemuan gitu. Di Indonesia masih ramai orang berdiskusi itu, beberapa orang mencoba, dan mungkin juga dalam beberapa bulan ke depan saya akan mencoba membuat pertunjukan yang katakanlah pertunjukan online atau pertunjukan yang mencoba melampaui kebutuhan untuk bertemu, kebutuhan untuk kontak. Karena sebagaimana yang mungkin beberapa orang tahu, saya sedang melakukan satu proyek kolaborasi antar beberapa seniman Asia, Indonesia, ada seniman-seniman Jepang juga, seniman Sri Lanka, dan seniman dari Vietnam, yang tahun lalu sudah kami lakukan selama 2 minggu di Tokyo, dan kemudian selama 4 minggu, hampir 6 minggu di Shizuoka gitu. Di Shizuoka Performing Arts Center, itu proyek kolaborasi Multitude of Peer Games. Rencananya proyek ini akan kami lakukan di Jakarta bulan Juli, tetapi karena situasi wabah seperti ini jelas tidak mungkin, dan kami mengundurnya ke bulan Oktober. Di bulan Oktober pun ada kemungkinan kami tetap tidak bisa atau belum bisa bertemu antar seniman, atau belum bisa mengundang penonton untuk menghadiri pertunjukan live. Jadi kami juga mulai berpikir, saya juga mulai berpikir untuk mencari kemungkinan membuat karya pertunjukan yang komunikasinya dengan penonton tidak secara langsung, tetapi melalui medium online atau digital gitu. Tetapi saya tetap percaya bahwa kontak dan pertemuan itu sangat penting, itu esensial bagi keberadaan teater.